Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini Saka yang akan mereview sekaligus membahas sebuah film horror science fiction yang digadang-gadangkan menjadi awal mula terciptanya makhluk-makhluk mengerikan di franchise Alien. Masa iya film Alien nggak tahu dengan monster alien yang terkenal dengan nama Xenomorph yang mengerikan? Film ini berjudul Prometheus 2012. Dan naasnya, semua itu diawali dengan rasa penasaran umat manusia untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah menciptakan kehidupan pertama kali di planet bumi. Menarik bukan? Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya yang selalu diupload di jam-jam yang tak pernah kalian duga. Film ini diawali dengan diperlihatkannya planet bumi miliaran tahun lalu. Diceritakan di sini, planet bumi masih belum mempunyai kehidupan satupun. Terlihat air dan pegunungan yang begitu jernih dan indah, belum terjamah sedikit pun. Lalu muncullah pesawat luar angkasa yang begitu besar dan sepertinya meninggalkan satu anggotanya untuk tinggal di planet bumi. Ia berdiri di pinggir air terjun dan terlihat meminum cairan aneh berwarna hitam. Lalu yang terjadi adalah seluruh sel-sel tubuhnya hancur dan memecah belah. Lalu ia mati dan terjun ke dalam air dan hancur berkeping-keping. Lalu sisa-sisa selnya kembali menjadi sel-sel baru yang diduga kuat. Ini adalah awal mula terciptanya kehidupan dan film Prometheus pun dimulai. Kemudian cerita beralih ke beberapa miliar tahun kemudian. Tepatnya di tahun 2091, di mana terlihat para ilmuwan dan arkeolog tengah mencari artefak-artefak kuno, dan Elizabeth Shaw menemukan sebuah gambar-gambar di dinding. Ia bersama kekasihnya yang bernama Charlie pun terlihat begitu takjub dengan penemuan mereka. Di gambar itu terlihat seperti orang sedang menunjuk sebuah planet, dan mereka berkata, "Akhirnya kita menemukannya." Lalu Elizabeth berkata, "Mungkin mereka ingin kita menemukannya." Kemudian scene beralih ke luar angkasa. Terlihat sebuah kapal penelitian yang amat besar dan canggih bernama Prometheus. Kapal ini membawa 17 awak kapal dan telah menempuh perjalanan 3,7 kali 10 miliar kilometer. Wow, kalian hitung sendiri aja ya. Yang jelas jauh banget dari planet bumi. Di dalam kapal itu terdapat sebuah robot canggih bernama David. Ia bertugas mengontrol pesawat itu selagi para awak kapal yang lain tertidur di sleeping chamber. Kalau kalian belum tahu apa itu sleeping chamber, ialah sebuah alat untuk menidurkan manusia untuk jangka waktu yang lama. Alat ini digunakan untuk menempuh perjalanan jarak jauh supaya manusia tidak kehabisan umur di perjalanan jauh. Ya kalau aslinya nggak tahu ada, nggak tahu enggak. Yang jelas ini kan film fiksi ilmiah. David dirancang khusus untuk memiliki kemiripan sebagai manusia dan diprogram untuk mempelajari berbagai macam hal yang baru, tak terkecuali bahasa-bahasa yang ada di dunia. Singkat cerita, perjalanan mereka akhirnya mencapai tujuan, di mana para awak kapal mulai dibangunkan setelah kurang lebih 2,5 tahun tertidur. Lalu mereka dikumpulkan untuk sebuah informasi, di mana ekspedisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sosok engineer atau sang pencipta kehidupan di bumi benar-benar ada. Dan berdasarkan artefak-artefak yang ditemukan di penjuru dunia, semua lukisan itu mengarah kepada satu planet, yaitu planet yang akan mereka tuju. Dan setelah diteliti dari kejauhan, planet itu memiliki tekstur dan atmosfer yang hampir mirip dengan planet bumi. Kemudian diperlihatkan seorang kakek tua. Ia adalah pemilik perusahaan Wayland yang telah mendanai ekspedisi tersebut. Lalu mereka pun memasuki atmosfer planet tersebut dan akan mendarat di sana. Terlihat keadaan alam yang luar biasa, gunung-gunung yang menjulang tinggi sampai-sampai membuat gunung Everest seperti bukit kecil saja. Lalu mereka melihat sebuah lintasan panjang dan mereka yakin itu tidak dibuat secara alami, atau dengan kata lain, jalan panjang itu sengaja dibuat untuk pesawat. Pikir mereka semakin yakin bahwa di planet ini ada kehidupan lain. Lalu mereka pun mendarat dengan mulus. Para ekspeditor pun termasuk Dr. Elizabeth dan juga Charlie bersiap untuk mengeksplorasi sebuah bangunan yang mirip dengan kubah. Dan karena di luar kadar karbon lebih banyak dibandingkan oksigen,
Jadi mereka harus menggunakan baju khusus karena apa? Karena tanpa itu sama saja kita bernapas di depan knalpot mobil. Mereka pun berangkat dan Charlie mengucap ini adalah langkah kecil untuk umat manusia, meski kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Mereka pun melaju menggunakan rover dan bis yang mirip dengan bis Power Ranger. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa ruangan itu berongga dan memiliki banyak lorong yang akan membuatnya tersesat. Maka salah satu ilmuwan lain mengeluarkan sebuah alat untuk memetakan setiap lorong yang akan mereka lewati. Canggih sekali. Kemudian, mereka sampai di sebuah lorong yang basah seperti air yang menetes dari langit. Lalu kadar oksigen di sana anehnya menunjang kehidupan. Jadi si Charlie ST-12 pun memberanikan diri untuk membuka helmnya dan ternyata benar. Di sana mereka bisa bernapas seperti biasa. Keyakinan mereka bertambah bahwasanya di sini ada kehidupan. Setelah beberapa waktu mereka menelusuri lorong-lorong di sana, masih belum nampak adanya kehidupan lain. Hingga si David, robot canggih yang mirip manusia itu menemukan sebuah tulisan yang aneh yang terukir di dinding dengan cairan hijau yang aneh. Karena David dirancang untuk hal itu, ia pun tiba-tiba mengetahui cara mengaktifkan tulisan tersebut menggunakan cairan yang tadi. Dan muncullah sebuah hologram canggih yang menampakkan para penghuni tempat ini. Terlihat mereka seperti berlari dari kejaran sesuatu. Elizabeth dan kawan-kawan pun mengikuti kemana berakhirnya hologram tersebut. Dan mereka dituntun kepada sebuah pintu yang besar dan di sana terdapat mayat raksasa bentuknya seperti manusia namun terlihat aneh. Kemudian, salah satu temannya pun memilih untuk kembali ke pesawat karena ia merasa ngeri dengan apa yang mereka temukan. Ia pun mengajak satu rekannya untuk ikut pulang. Meskipun sudah dilarang untuk berpisah, mereka pun tetap pergi. Kemudian Elizabeth menyuruh rekannya yang lain untuk mengecek kadar karbon yang ada di tubuh mayat tersebut guna mengetahui berapa lama makhluk ini sudah mati. Dan terlihat makhluk ini sudah mati sekitar 2000 tahun yang lalu. Berarti kejadian hologram tadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemudian sekali lagi si David mampu membuka pintu tersebut dan terlihat potongan kepala makhluk tersebut. Lalu anehnya di dalam ruangan itu mempunyai keadaan udara yang berbeda dari yang di luar, sehingga kepala tersebut tidak membusuk. Elizabeth pun berencana membawa kepala tersebut untuk diteliti, dan mereka yang lain terkesima dengan apa yang ada di dalam ruangan itu. Terlihat banyak sekali guci-guci aneh dan patung raksasa yang mirip dengan manusia. Lalu di tanahnya pun terlihat seperti cacing yang mirip dengan cacing yang ada di bumi. Mereka yakin mungkin itu adalah nenek moyang mereka. Dan jika kalian jeli di sini, kalian akan menemukan ukiran di tembok mirip dengan bentuk alien xenomorph. Semakin menarik aja ya. Kemudian ketika mereka sedang asik memperhatikan lukisan-lukisan di tembok, mereka pun dikagetkan dengan perubahan temperatur dan udara di dalam sana, yang menyebabkan lukisan memudar. Ternyata di luar sedang terjadi badai. Dan mereka diperintahkan untuk segera pergi dari tempat itu karena badai ini bercampur dengan kerikil tajam yang akan mengoyak baju yang mereka gunakan. Mereka pun bergegas untuk pulang ke pesawat, dan Elizabeth pun cepat-cepat mengamankan kepala yang tadi. Dan tanpa diduga, David pun mengemasi salah satu guci yang ada di sana. Setelah mereka pergi, terlihat guci-guci yang ada di sana mulai mengeluarkan cairan-cairan hitam yang meluber keluar dan dimakan cacing-cacing yang ada di sana. Ketika mereka sudah sampai di luar, mereka bergegas pergi. Terlihat badai begitu mengerikan, yang di dalamnya banyak sekali kerikil-kerikil tajam. Lalu ketika sesaat sebelum masuk, kepala bawaan dari tempat tadi terjatuh. Lalu Elizabeth memaksakan untuk mengambilnya, lalu ia terhempas badai yang mengerikan itu. Beruntung ia masih tersangkut di kaki-kaki kapal dan berhasil diselamatkan oleh David. Di sisi lain, kalian masih ingatkan dengan dua orang yang memutuskan untuk pulang duluan? Nyatanya mereka malah tertinggal di kubah tersebut dan terjebak tidak bisa pulang karena ada badai. Dan tak ada cara untuk menjemput mereka sampai badai reda. Kasihan sekali mereka. Kembali ke dalam pesawat, Dr. Elizabeth dan yang lainnya pun lalu meneliti kepala yang mereka temukan. Dan ternyata bentuk sebenarnya bukan seperti itu. Dan cangkang luar ternyata adalah helm luar angkasa. Dan kepala sebenarnya berada di dalam. Lantas mereka membukanya dan ternyata terlihat kepala botak berjamur. Ya, mirip sekali dengan manusia. Atau mirip dengan Squidward versi ganteng di serial kartun SpongeBob.
Ini adalah makhluk yang sama di awal-awal scene yang mati di air terjun. Lalu mereka menggunakan alat canggih untuk meningkatkan hormon atau apalah, yang jelas itu membuat perubahan pada struktur kulit kepala itu. Namun lama-lama matanya terbuka dan seperti akan pecah. Dan mereka pun langsung mengkarantina kepala itu, dan benar saja kepala itu pecah. Lalu Elizabeth pun mengambil sampel DNA untuk diteliti apakah cocok dengan DNA manusia. Dan ternyata DNA makhluk itu dan DNA manusia sangatlah cocok. Dan itu mengagetkan mereka. Ternyata benar makhluk inilah yang memulai pembentukan kehidupan manusia di planet bumi. Versi science fiction, jangan baper oke? Cuman film. Dan di sisi lain, selagi Dr. Elizabeth meneliti makhluk itu, David pun membongkar isi guci tersebut dan terlihat seperti botol kaca dengan cairan berlendir. Di dalam botol itu terdapat cairan hitam yang terdapat banyak sekali mikroorganisme. Lalu David berkata, hal besar selalu berawal dari hal yang kecil. Dan ini pelajaran buat kalian, jangan buang-buang sesuatu ke kloset. Kali aja itu cairan cikal bakal presiden atau orang penting lainnya. Lalu karena David dirancang untuk terus belajar, maka nalurinya menuntunnya untuk mencoba mengembangkan cairan itu dengan cara memasukkan cairan itu ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Charlie. Namun sebelumnya mereka berbincang-bincang tentang the creation atau penciptaan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dan kenapa manusia menciptakan robot? Lalu Charlie menjawab karena sambil mabuk, ya mungkin karena mereka bisa menciptakan. Itu jawab Charlie. Lalu setetes cairan yang sudah dicampur minuman pun diminum oleh Charlie. Singkat cerita, mereka pun beristirahat. Charlie yang lagi esang pun menghampiri Elizabeth, dan sedikit berbincang-bincang, Ellie menceritakan bahwasannya makhluk itu mempunyai DNA yang sama persis dengan manusia. Lalu mereka terbawa suasana, oh ya di sini kita tahu bahwasannya Ellie tidak bisa mempunyai anak, ya istilahnya mandul gitulah. Dan untuk menghapus kesedihan Ellie, Charlie pun mantap-mantapan dengan Elizabeth. Kembali kepada dua orang yang masih tertinggal di kubah, mereka berdua kalang kabut dan berusaha untuk tenang menunggu badai reda. Lantas mereka kembali kepada ruangan guci yang tadi. Mereka pun berdiam di sana, namun terlihat dari dalam cairan hitam terlihat ada yang bergerak. Dan itu seperti ular. Dan setelah gua telaah di sini itu bukan ular, melainkan cacing yang tadi meminum cairan hitam dan bermutasi menjadi seperti itu. Dan bodohnya, salah satu dari mereka malah bermain-main dengan makhluk tersebut dan itu menjadi malapetaka bagi mereka. Makhluk itu melilit tangan temannya sampai patah dan ketika temannya memotong tubuh makhluk itu mengeluarkan cairan asam yang melelehkan helmnya. Di pagi hari, ketika Charlie bangun dari bobo enak, ia pun melihat ada sesuatu yang aneh di matanya. Terlihat itu seperti cacing yang berada di matanya. Wow, mengerikan sekali. Singkat cerita, ekspedisi pun kembali dilakukan, dan terlihat Charlie seperti tidak sehat, namun ia memaksakannya. Lalu sesampainya di sana mereka melihat mayat teman-temannya meninggal dengan mengenaskan, ular cacing pun keluar dari mulutnya. Dan Charlie pun semakin parah. Ia lantas dilarikan ke pesawat, namun Victor, selaku anak perusahaan Wayland pun tidak membolehkan Charlie masuk karena sudah dianggap terinfeksi dan dikhawatirkan akan menginfeksi seluruh awak kapal. Dan dengan kondisi yang semakin parah, Charlie pun pasrah dan mengucapkan kata terakhir kepada Ellie. Dan ia pun dibakar hidup-hidup. Elizabeth yang shock pun kemudian pingsan. David membangunkan Elizabeth dan bertanya kepada Ellie, apakah akhir-akhir ini kau pernah berhubungan intim dengan Charlie? Lalu Ellie mengiyakannya. Dan ternyata David berkata, kau telah hamil. Elizabeth kaget karena dia sendiri mandul, mana mungkin bisa hamil. Lalu David berkata, umur kandungannya sudah berusia 3 bulan. Ia semakin heran karena ia mantap-mantapan baru tadi malam saja. Ellie pun panik dan meminta David untuk mengeluarkan benda itu dari tubuhnya, namun David menolak. Entah apa tujuannya. Yang jelas, David sepertinya ingin mengetahui makhluk apa yang keluar nanti dari tubuh Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, Ellie pun berontak dan lari dari laboratorium itu. Ia pun berlari menuju medical chamber, di mana alat itu mampu memberikan tindakan medis secara instan. Ia pun masuk ke dalam chamber itu dan melakukan pembedahan. Running diagnostics. Get out! Come on!
Ia pun panik dan membunuh makhluk tersebut. Dengan kesakitannya, ia pun terus berjuang untuk survive. Sialan si David, manusia dibikin alat percobaan coba. Singkat cerita, Ellie pun menemukan kenyataan lainnya. Kalian masih ingat kan si kakek yang berada di hologram dulu, yang dikabarkan telah mati? Ternyata ia masih hidup. Dan ternyata maksud dan tujuan ekspedisi ini adalah untuk menemukan The Engineer, yang masih hidup dan berkomunikasi dengannya. Dan meminta untuk dirinya kembali dimudahkan kembali, karena si kakek Wayland hanya mempunyai waktu beberapa hari saja sebelum ia mati. Ya istilahnya si kakek gak mau mati dan pengen si Engineer membuatnya panjang umur. Ellie yang mengetahui keadaan itu semakin tidak percaya dengan tujuan sebenarnya. Ia pun menyarankan untuk kita semua pulang karena di sini hanya ada mara bahaya. Namun saran itu ditolak mentah-mentah. Lalu para peneliti bersama si kakek Wayland pun pergi ke kubah itu lagi. Di sana mereka menemukan kembali guci-guci aneh yang tadi, namun dengan jumlah yang begitu banyak. Dan nyatanya, ternyata kubah itu adalah pesawat, bukanlah sebuah tempat tinggal. Dan diduga tempat ini adalah tempat transit sementara dikarenakan ada sebuah bahaya yang diperlihatkan di hologram tadi. David pun menuntun Wayland ke ruangan kendali dan mereka menemukan sleeping chamber milik para engineer. David pun membuka peti itu dan engineering pun kembali bangun. David berusaha berkomunikasi dengan makhluk itu dan yang terjadi adalah kepala David malah dicopot dan dipukulkan ke arah Wayland. Wayland pun yang ingin hidup abadi pun mati di tempat itu. Dan seluruh kru dibantai makhluk tersebut. Tersisa Dr. Elizabeth yang berlari dari makhluk tersebut. Namun terlihat makhluk itu kembali menghidupkan pesawat dan akan lepas landas. Dan Dr. Elizabeth menyadari tujuan dari engineer itu yang sebenarnya. Tujuan engineer itu adalah untuk menghancurkan kehidupan di bumi yang telah mereka ciptakan miliaran tahun lalu. Dan inilah sebabnya di kapal itu memiliki banyak guci yang berisi cairan hitam organik. Dan jika cairan itu sampai ditebar di bumi, seluruh kehidupan manusia akan musnah dan bermutasi menjadi monster-monster yang mengerikan. Untuk lebih jelasnya, ntar gua jelasin. Dr. Ellie pun menghubungi sang kapten dan menjelaskan semuanya. Kemudian dengan pertaruhan nyawa yang dipimpin oleh sang kapten, ia pun mengerahkan seluruh bahan bakar untuk menabrakkan pesawat itu ke pesawat alien. Dan untung saja berhasil sesaat sebelum pesawat alien itu lepas landas. Sungguh pengorbanan yang tinggi. Tersisa Fix yang kabur menggunakan kapsul penyelamat bersama Elizabeth. Namun hidup Fix tidak lama, ia mati tertimpa pesawat alien yang segede gaban dan mati. Tersisa Elizabeth seorang diri. Ia pun masuk ke pesawat penyelamat dan memulihkan oksigennya. Namun terdengar suara gaduh dari dalam medical chamber. Ternyata si gurita, anak dari Elizabeth pun masih hidup, malahan tumbuh menjadi besar dan mengerikan. Kemudian terdengar pintu didobrak. Ternyata si engineer mengincar Elizabeth. Ellie yang dicekik dan akan dibunuh pun kemudian membuka pintu medical chamber. Dan The Engineering pun mati oleh gurita itu. Ellie yang sudah pasrah pun menangis di luar, lalu terdengar sebuah suara. Itu adalah David yang masih hidup dan meminta tolong. Ellie pun bilang, kenapa aku harus menolongmu? Itu karena David bisa mengoperasikan pesawat alien dan bisa pergi dari tempat ini. Dan katanya di planet ini terdapat banyak pesawat yang seperti itu. Lalu Ellie pun datang menghampiri David. Ia pun berbicara kepada David, aku tidak ingin pulang ke planet bumi, aku ingin pergi ke tempat di mana si engineer itu berasal. Karena Elizabeth terlanjur basah dan setidaknya ia mengetahui kenapa para engineer itu yang telah menciptakan manusia malah berubah pikiran dengan kembali ke bumi untuk memusnahkan manusia. Dan David pun menyetujuinya. Mereka berdua, David bersama Dr. Ellie pun pergi ke tempat di mana semuanya berawal dan mengirimkan transmisi di mana tidak ada yang boleh mendarat di planet ini karena di sini hanya akan ada kematian. Dr. Elizabeth Shaw melaporkan dan satu-satunya yang selamat dari pesawat Prometheus dan aku masih mencari. Lalu film pun berakhir. Wait, masih ada scene yang paling penting di akhir film. Terlihat dari perut engineer muncul makhluk yang tidak asing. Yaitu adalah bayi Xenomorph, sang alien yang mengerikan di franchise Alien. Penjelasan paling penting dari video ini akan gua upload sesaat sesudah gua upload video ini.
Stay tune terus dan subscribe channel Sakahayang biar kalian dapat notifikasi penting untuk video-video selanjutnya. See you on next video.